Ayo anak-anak. Oke. Yuk. Lanjut. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo anak-anak, siapa yang ingin memimpin doa? Silakan Pina. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Baiklah, terima kasih memimpin doa. Baiklah anak sekalian, tadi Pina telah memimpin doa. Sekarang Bapak ingin mengecek dulu kehadiran siswa ya. Apakah di antara kalian ada yang tidak masuk sekolah hari ini? Nah, siapa yang tidak masuk hari ini? Apakah kalian tahu kenapa mereka tidak masuk sekolah? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya, nanti sehabis pulang sekolah nanti kalian coba tanyakan kenapa mereka tidak dapat di sekolah ya. Baiklah anak sekalian, sebelum kita belajar, seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak akan memimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Baiklah, berdiri semua. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. di sana. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar yaitu di tema 4. Tema 4 yaitu hak dan kewajibanku. Nah, pembantu di sekolah. Kita akan belajar tema 4 yaitu kewajiban dan hakku. Pembelajaran 1, kewajiban dan hakku di rumah. Baiklah anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kalian akan belajar tentang kalimat membaca. Yang pertama yaitu belajar dengan membaca teks. Kalian dapat menunjukkan ungkapan kalimat saran. Kemudian kedua, mengamati teks tulis tentang hak siswa. Dapat menuliskan saran tentang kewajiban yang seharusnya dilakukan. Kemudian yang ketiga, mengamati cerita yang ada. Dengan mencontoh cerita yang ada, siswa dapat membuat permasalahan. Soal mengidentifikasi pola irama sederhana, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana dalam lagu. Ketujuh, menyimpulkan apa yang telah mereka kalian pelajari hari ini. Kemudian siswa bersyukur dan memiliki pemahaman akan tanggung jawab Tuhan yang telah dianugerahkan kepada orang tua. Hak. Nah, hak apa itu hak? Ada yang tahu apa itu hak? Hak apa yang dimaksud dengan hak, anak-anak?
kita kerjakan atau yang harus kita dapatkan. Jadi hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Kemudian, sedangkan kewajiban adalah sesuatu hal yang harus kita kerjakan, ya, atau keharusan. Jadi hak adalah apa tadi itu? Azan? Apa hak azan? Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Kemudian sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Oke, baiklah. Nah, nanti kalian membuat pertanyaan tentang gambar tersebut. Ya, jadi kalian amati gambar yang ada di papan, ya. Nah, itu ada gambar, ya. Coba perhatikan. Nah, di sini ada gambar, ada seorang anak yang bersama kedua orang tuanya. Sebuah pertanyaan mengenai gambar tersebut. Kita membuat pertanyaan. Ya, oke. Nah, sudah diamati anak-anak gambar yang ada di depan ini? Sudah diamati ya. Nah, sekarang kalian sudah membuat pertanyaan? Terkait gambar ini? Sudah ya? Sudah. Coba siapa yang bisa membuat pertanyaan mengenai gambar tersebut? Coba Azhar. Coba Azhar. Lihat gambarnya Azhar. Nah. Ya, boleh Azhar? Apakah ayah dan ibu Siti sangat Apakah ayah dan ibu Siti sangat perhatian kepada Siti? Iya. Nah, di sini kita lihat nah, ayah dan ibu Siti. Di sini perhatian tidak dengan Siti? Perhatian, diberi kasih sayang, tidak dipeluk. Nah, coba contoh. Dapatkah kalian membuat pertanyaan selain itu lagi? Ya, bagaimana perasaan Siti ketika mengetahui ayah dan ibunya sangat perhatian terhadap Siti? Bagaimana jika orang tua Siti tidak lagi perhatian terhadap Siti? Apa yang dirasakan oleh Siti? Siti akan merasa sedih. Membaca dengan suara yang senyap. Apa saja yang termasuk kalimat saran yang terdapat kalimat saran ya yang ada di teks tersebut. Jadi perhatikan ya, perhatikan teks kasih sayang di rumah, kemudian kalian garis bawahi kalimat saran yang kalian temukan pada teks tersebut. Oke. Jadi setelah kalimat yang apa namanya tadi? Bisikan pendapat untuk menyelesaikan sesuatu. Sudah ditemukan nak? Sudah digaris bawahi? Sudah ya? Nah, coba Tia, mana kalimat yang menunjukkan saran pada teks tersebut? Coba. Apa saja? Coba contohnya. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Ya, bagus. Oke, yang kedua ya. Ya. Orang tuamu, kamu berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Ya, jadi seorang anak kita harus berterima kasih kepada kedua orang tua di dunia. Oke, yang selanjutnya coba menyayangi orang tua, berterima kasih. Iya. Ya, tadi kalian telah membuat atau menggarisbawahi apa saja yang termasuk kalimat saran ya pada teks tersebut. Ya, tadi Tia sudah menggarisbawahi, sudah mendapatkan yang termasuk kalimat saran. Kemudian Pina juga tadi telah memberikan kalimat saran yang sudah dibuat ya. Nah, sekarang kalian
Pak suruh untuk membaca teks, ya, membaca teks dengan bersuara, membaca teks dengan cara bersuara, ya, bersuara. Apa nama itu? Nah, jadi anak sekalian, di sini kita akan berlatih tentang bilangan. Ya. Jadi di sini Siti mengamati kalender di rumah Siti. Kemudian menghitung dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Kemudian Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Kemudian berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Coba anak-anak amati contoh kemungkinan berikut ini. Nah, misalnya ya di sini itu jumlah hari belajar 365 hari. Ya. Coba perhatikan di sini, ya. Sudah ada di buku? Sudah ada ya? Nah, itu jumlah hari belajar 365 hari, kemudian hari belajar di sekolah dan hari belajar di rumah. Contoh 365 hari itu dikurang 250 hari. Jadi berapa hari sisanya? Sisanya berjumlah 115 hari. Nah, sekarang coba anak-anak itu contoh yang lain. Contohnya coba berapa misalnya? 365 hari dikurang berapa? Ayo Al-Azhar. 255. Sisanya berapa hari? 110. Ya, yang penting jumlah hari itu tidak lebih dari jumlah yang misalnya jumlah 365 itu harus kurang dari 365. Misalnya coba itu contoh 365 berapa jumlah? Misalnya 200. Nah, berarti sisanya berapa? Sisanya 365 itu dikurang 200. Jadi berapa sisanya? Ayo. 60. Iya, 165. Ada yang lain yang memberikan contoh? Misalnya 300. Ayo. Misalnya 300. Berarti sisanya berapa? 65. Iya, bagus. Tepuk tangan buat itu Tina. 300. Oke, tepuk tangan dulu. Kasih aplaus. Nah, jadi 365 dikurang 300 berarti sisanya berapa hari? Sisanya 65 hari. Misalnya tadi kan 300 dikurang 365 dikurang 300 berarti sisa hari belajarnya berapa? 65 hari. Coba contoh lain misalnya. 315 berarti 365 dikurang 300 berapa? 315 berapa sisanya? 50. Ada yang lain? Berapa lagi? Contoh misalnya selain dari 315 misalnya 310 ya 310 berarti 365 dikurang 310 berapa sisanya? 100. Hah? 310 berarti sisanya berapa dari 365? Oke. Oke. Sudah ada lembar kerjaan tadi? Nah, dari lembar kerjaan tersebut ya, nanti anak-anak isi. Nah, di situ kan sudah ada. Nah, contohnya ya. Dan lain di bawah ini contoh 365. Dan nanti kalian isi di sini. Halo. Nah, halo. Hai. Hai hai. Halo. Oke, nanti kalian isi ya. Pokoknya nanti tidak lebih dari 365 hari. Nah, kemudian coba kalian amati kembali cerita tentang hari belajar Siti. Jumlah hari belajar yang berbeda. Lalu tentukan banyak hari belajar Siti di sekolah dan di rumah. Misalnya di sini nanti contohnya jumlah seumpama kalian mempunyai kegiatan belajar
ya selama masa pandemi di rumah, ya selama misalnya 200 hari. Ada di rumahnya sebanyak berapa hari? 100 hari belajar di sekolah. Umpamanya di sini berapa? Contohnya 100. Berapa sih? 200. Bagus, tepuk tangan dulu buat Asri Fatila. Jadi kamu tentu sangat senang mendapatkan perhatian dari orang tua. Kamu dapat menyampaikan rasa sayangmu dengan menyanyi. Nah, jadi anak sekalian, halo. Halo Mas. Baiklah. Dari materi yang telah sampaikan tadi mengenai kalimat saran, kemudian kalimat tanya, kemudian tentang apa? Bilangan yang sudah kalian ketahui. Sekarang kita untuk mengungkapkan rasa sayang kita kepada kedua orang tua kita, ya, kita akan menyanyikan lagu dengan pola irama. Ya, nanti akan Pak tunjukkan ya cara menyanyi dengan pola irama yang sederhana. Ya, nah di sini kita akan menyanyikan apa? Lagunya Jika Ibuku Tua Nanti, dengan bertepuk tangan, kemudian dengan pola irama yang sederhana. Nah, di buku, coba kalian buka buku kalian, itu ada pola iramanya, ya. Lagunya apa? Jika, coba buka. Sekarang anak-anak coba amati lirik lagu yang ada di depan. Nah, jadi untuk mengungkapkan rasa sayang kita kepada kedua orang tua kita, ya, kita akan menyanyikan pola irama lagu Jika Ibuku Tua Nanti dengan hikmat, dengan penuh apa? Dengan penuh hayati. Kenapa? Karena untuk apa namanya itu tadi, untuk mengucapkan rasa sayang kita kepada kedua orang tua kita. Nanti polanya bertepuk tangan. Jika ibuku tua nanti beruban berambut putih, akan ku jaga ibuku. Jika ayahku tua nanti bertongkat kayu, aku tuntun selalu kemana ayah pergi. Oke, sama-sama menyanyikannya ya. Oke. Jadi Pak telah apa namanya itu menunjukkan dengan cara pola bertepuk tangan, enggak dengan pola irama. Sekarang kita menggunakan irama. Nah, sekarang anak-anak sudah siap untuk menyanyi? Siap. Oke, baiklah. Oke, siap. Ayo nyanyi semua. 1, 2, 3. Jika
menyanyikan lagu dengan tempukan yang sederhana. Jadi Pak akan mengulang kembali anak-anak sekalian apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini. Jadi tadi pada awal pertama kita telah belajar tentang apa tadi? Tentang kalimat. Ada yang tahu? Tentang kalimat tanya. Kemudian tentang apa lagi nak? Tentang kalimat. Ayo. Kenapa lupa? Kalimat saran. Terus kita belajar tentang bilangan yang telah kita bilangan cacat hasil yang telah kita ketahui. Kemudian kita belajar lagi tentang apa tadi? Menyanyikan lagu dengan pola irama yang sederhana. Jadi pembelajaran kita hari ini jadi ada beberapa. Itu tadi ada. Yang pertama tadi belajar tentang kalimat tanya. Kemudian kalimat saran. Terus apa lagi? Kalimat tanya. Iya, kalimat tanya, kemudian kalimat saran, terus menentukan apa? Bilangan yang sudah kita ketahui. Kemudian belajar apa lagi? Tentang Nyanyi. tentang nyanyi tadi. Kepada orang tua. Anak sekalian, sebelum Pak mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ya, nanti ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang hak dan kewajibanku di sekolah. Kalau tadi kita belajar tentang hak dan kewajiban di rumah, ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang hak dan kewajibanku di sekolah. Jadi anak-anak sekalian, pesan Pak, tolong pelajari lagi apa yang kurang dan apa yang tidak dimengerti, tolong dipelajari di rumah, dibantu kedua orang tua. Bella, ada yang bertanya? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti akan dipimpin oleh siapa tadi? Tadi Tina. Sekarang yang lain. Siapa yang ingin memimpin dengan Jessica? Maju ke depan Jessica. Boleh. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa. Terlebih dahulu. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Jessica telah memimpin doa untuk pertemuan kita pada hari ini. Baiklah sekalian, kalau tidak ada yang ingin dipertanyakan lagi, ya Pak tutup pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan, kemudian memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan apa lagi? Satu lagi? Jangan lupa Cuci tangan. Oke, baiklah. Pak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak menggunakan suara, kemudian membaca dengan menggunakan suara. Jadi anak-anak ketika kita membaca dengan bersuara, maka ya kita harus jelas, ya harus jelas suaranya. Kemudian begitu juga kita membaca di dalam hati, jangan sampai teman sebelahnya terganggu. Nah, jadi anak-anak sekalian harus dapat membedakan antara membaca nyaring dan membaca tidak bersuara. Nah, baiklah. Dari materi tadi tentang kalimat kalimat tanya, kemudian dan kalimat saran. Apakah kalian ada yang ingin bertanya? Ada? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kita lanjutkan ya anak sekalian. Siti selama libur itu selama belajar di sekolah belajar selama berapa hari tadi? Nah,
Di sini anak sekalian, Siti mengamati kalender di rumahnya. Nah, di rumah Siti itu menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Kemudian Siti menggunakan waktu belajarnya di sekolah ketika libur. Kemudian anak-anak, Siti belajar bersama kedua orang tua.